Jadi kita nggak perlulah nunggu investasi untuk bikin pariwisata, untuk bikin apalah tempat-tempat wahana, nggak perlu gitu, karena ada Habib Rahman Assegaf gitu, yang kehebatannya ini sudah melampaui Cina, Amerika, atau bahkan Elon Musk atau siapapun lah gitu. Ya kita bikin travel aja gitu. Jadi KBRI di seluruh dunia. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya baru menyadari bahwa ternyata negara kita Indonesia ini jauh-jauh lebih maju dibandingkan Cina dan Amerika. Tapi kita sampai sekarang itu tidak menyadari gitu betapa maju dan hebatnya negeri ini dengan segala keajaiban dan karomahnya. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Itu bajunya Habib Rahman Assegaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak tak tak. Jadi sehebat-hebatnya Cina, sehebat-hebatnya Amerika itu tidak bisa menandingi kehebatan Habib Rahman Assegaf. Saya aja sampai gemeteran itu menyebutnya gitu ya, saking hebatnya gitu kan. Jadi bagaimana seorang Habib bisa pakai baju gitu ya, kita pakai baju kayak gini, terus kemudian ketika digantung bajunya itu berzikir terus gitu ya. Ini kalau seandainya saya Habib, saya pakai baju kayak gini, ini kalau baju saya gantung itu mungkin langsung muncul cerita-cerita video pakar mantan. Jadi Elon Musk bisa bikin mobil, bisa terbang ke Mars dan sebagainya, itu ya tidak terlalu canggih lagi kalau dibandingkan dengan Habib Rahman Assegaf ini gitu. Bagaimana barang yang menempel di dirinya itu bisa secara otomatis mengulangi apa yang dikatakannya. Dan lebih hebatnya lagi, ini tidak diproduksi gitu ya, tidak diciptakan. Kalau Elon Musk kan bikin mobil itu masih bikin gitu ya, ini enggak nih. Habib Rahman Assegaf itu tinggal pakai baju, langsung jadi gitu. Produksinya adalah dari badan dan dirinya gitu, otomatis. Jadi Cina bisa bikin robot, bisa bikin program otomatis dan sebagainya, itu tidak akan bisa menandingi kehebatan Habib Rahman Assegaf karena Cina masih bikin gitu. Meskipun otomatis ya masih ada proses bikinnya. Ini Habib Rahman enggak. Dia nggak bikin, nggak ada prosesnya, langsung terjadi begitu saja secara tiba-tiba dan secara otomatis. Selain video tadi, sebenarnya ada banyak lagi video-video keajaiban, kehebatan yang menunjukkan kemajuan Indonesia yang sangat luar biasa, melampaui Cina, Amerika, atau negara manapun di dunia. Tapi saya khawatir kalian nggak siap untuk menonton video-video selanjutnya. Jadi saya cukupkan dengan satu video contoh saja. Jadi dari satu video itu kalian sudah bisa memahami dan mengerti bagaimana gambaran Indonesia, negara paling maju yang ada di dunia, atau bahkan itu bisa melampaui negara atau cerita di negeri Wakanda. Wakanda itu kan katanya maju sekali, tapi ngelihat Habib Rahman Assegaf, wah kalah dia. Black Panther itu nggak ada apa-apanya. Ini kalau di Wakanda ada Black Panther, di Indonesia ada White Panther gitu kan. Jadi kemajuan teknologi yang hari ini diungkapkan oleh seorang Habib ini itu diyakini oleh banyak orang. Ribuan muhibbin, ribuan pengikut dan jemaahnya para Habib ini percaya betul, yakin dan beriman bahwa ketika Habib pakai baju dan kemudian bajunya digantung, itu bisa langsung otomatis berzikir. Jadi nggak heran kalau kemudian baju Habib, sarung Habib, Habib nggak pakai sarung ya, baju atau apa tasbihnya atau surbannya itu ketika dilelang itu harganya mahal sekali karena di dunia tidak ada yang seperti itu, tidak ada barang yang secanggih itu. Amerika, Cina belum mampu untuk membuat produksi barang-barang seperti yang dihasilkan oleh para Habib ini. Jadi wajar kalau kemudian ada baju yang sebenarnya kalau beli di pasar cuma 100.000 dijual 3 juta, 5 juta. Ya karena itu tadi gitu, kecanggihannya sangat luar biasa yang tidak bisa ditiru atau diproduksi oleh negara-negara maju lainnya. Dan dari sisi cerita kehebatan atau karomah atau berkah para Habib hari ini yang disampaikan oleh beberapa kaumnya atau beberapa
para pengikutnya, saya melihat kehebatan-kehebatan atau keajaiban-keajaiban para Habib ini bisa dibilang sudah setara dari keajaiban-keajaiban atau kehebatan-kehebatan para nabi di zaman dulu. Kalau nggak setara atau bahkan bisa melampaui ini gitu. Karena dari sejarah-sejarah kenabian yang pernah saya baca, tidak pernah ada cerita yang sehebat ini gitu. Yang kalau Nabi pakai baju, terus kemudian bajunya digantung, itu bisa langsung berzikir baju. Saya belum pernah gitu, baru Habib Rahman Assegaf gitu. Baru di era sekarang muncul karomah, muncul satu wahyu, muncul satu berkah yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para Habib yang ada di Indonesia. Jadi saya membayangkan gitu ya, kalau Habib-Habib ini juga bisa menurunkan ilmunya kepada anak-anaknya, nanti juga kan akan sangat luar biasa gitu. Anak-anaknya juga nanti kalau pakai bajunya digantung, langsung juga berzikir. Kan seru tuh, udah nggak perlu MP3 gitu. Nggak perlu HP lagi. Dan inilah yang membuat saya merasa takjub sekali dengan Indonesia, merasa bangga sekali karena kemajuannya itu sangat luar biasa. Sudah melampaui zamannya dan mengungguli semua zaman, semua negara dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti tidak akan ada yang menandingi keajaiban, kehebatan Indonesia dengan cerita para Habib yang dengan segala karomahnya bisa membuat keajaiban-keajaiban. Jadi ya sekarang saya jadi berpikir gitu ya, ngapain kita jauh-jauh ke Mekah, ke Arab Saudi gitu ya untuk ziarah gitu. Ngapain gitu? Ya karena di Indonesia aja gitu ada yang setara gitu. Ada yang kehebatannya itu ya udah kayak Nabi gitu. Ya kalau dia pakai baju itu bisa berzikir bajunya. Jadi ngapain kita jauh-jauh ziarah kubur kemana, ke kota-kota lain gitu, ngapain gitu, ke negara-negara lain ngapain? Mending di Indonesia saja gitu, ada Habib Rahman Assegaf gitu, murah, meriah, lebih hebat gitu. Masih hidup lagi orangnya, jadi kita bisa aja interaksi dan itu kan sangat luar biasa gitu. Jadi ya kalau perlu menurut saya negara-negara lain gitu ya, semua negara di dunia ini harus diberitahu dan Indonesia harus segera mematenkan karomah, berkah, dan keajaiban yang sangat luar biasa ini. Harus segera diumumkan gitu. Bahwa di Indonesia ada Habib yang kalau dia pakai baju, itu bajunya langsung bisa berzikir. Itu kan luar biasa sekali gitu. Orang lain aja gitu ya, yang kalau kita ajari berzikir, itu sehari belum tentu bisa. Ini Habib langsung gitu, langsung otomatis gitu kan. Dan kalau ini diumumkan, para KBRI di seluruh Indonesia mengumumkan bahwa di Indonesia ada Habib yang kalau dia pakai bajunya digantung itu bisa berzikir, ini kan bisa menjadi satu promosi destinasi wisata baru di dunia gitu. Ini kan menjadi satu-satunya di dunia yang tidak mampu dilakukan oleh negara-negara lain dengan kecanggihan secanggih apapun Cina dan Amerika. Jadi nanti Habib Rahman Assegaf ini akan menjadi satu destinasi wisata terbaik dunia yang tidak tertandingi kehebatan dan kecanggihannya gitu. Jadi kita nggak perlulah nunggu investasi untuk bikin pariwisata, untuk bikin apalah tempat-tempat wahana, nggak perlu gitu karena ada Habib Rahman Assegaf gitu, yang kehebatannya ini sudah melampaui Cina, Amerika atau bahkan Elon Musk atau siapapun lah gitu. Ya kita bikin travel aja gitu. Jadi KBRI di seluruh dunia, di negara manapun ya kalau perlu di Palestina, di negara-negara Arab juga ikut juga memberikan promosi atau membuka cabang travel supaya masyarakat-masyarakat di sana, di negara Arab sana itu bisa berbondong-bondong melihat keajaiban seorang Habib Rahman Assegaf gitu. Yang kalau dia pakai bajunya digantung itu bisa berzikir. Oh tuh Jerman, Amerika, Portugal gitu ya. Israel boleh juga melihat gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa di Indonesia ada orang yang sangat luar biasa. Sehingga kalau cita-cita kita adalah ingin terjadi atau terbentuknya negara khilafah menjadi satu pemimpin saja yang kemudian memimpin dunia, saya sangat setuju gitu, dan sangat mendukung Habib Rahman Assegaf ini menjadi khalifahnya gitu ya. Dia menjadi pemimpinnya.
nanti semua negara di bawah Habib Rahman Assegaf, dan itu yang akan membuat kita, negara Indonesia ini menjadi negara yang begitu adidaya dan bisa menjadi negara maju karena sudah mengungguli semua negara-negara yang ada di dunia. Dan kehebatan ini bagi saya adalah sebuah kehebatan yang bisa kita banggakan, karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah peradaban manusia ada orang yang bisa mentraining atau membuat baju bisa berzikir gitu. Jadi ya ini semoga usulan saya bisa diterima oleh pemerintah kita gitu ya, pihak KBRI, Menteri Luar Negeri, kalau bisa setelah ini langsung mempromosikan. Menteri Pariwisata juga perlu juga untuk memproklamirkan atau menegaskan bahwa di Indonesia ada loh keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Jadi sekarang kan ada beberapa keajaiban dunia gitu ya, itu perlu ditambah tuh dengan satu lagi Habib Rahman Assegaf gitu ya, yang bisa membuat baju berzikir. Itu mungkin kalau sepatunya juga bisa berzikir itu, atau siapapun lah gitu ya, yang katanya tasbihnya bisa bunyi tak tak bisa bergerak sendiri, itu kan ajaib sekali gitu ya. Tapi kalau Cina bisa bikin kayak gitu. Tapi kalau baju berzikir tuh Cina belum bisa gitu. Jadi ini perlu segera diumumkan, karena ini menjadi kebanggaan kita semua. Ini menjadi satu cara bagaimana negara kita bisa menjadi negara yang sangat maju, begitu adidaya, atau bahkan bisa mengalahkan Wakanda sekalipun. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah pura-pura.